Mulai al-munasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da bayani azmi zambit tatfif. Setelah menjelaskan besarnya dosa. Dosa apa? Curang. Wabayani sababihi. Dan menjelaskan sebabnya. Hi-nya kembali ke curang. Sebabnya curang. Apa itu? Huwa inkarul ba'si. Mengingkari kebangkitan. Berarti mengingkari al-hisab. Bukan cuma mengingkari, tapi juga awil ghaflah anhuma. Lalai. Udah kebayang. Mengingkari kebangkitan tuh orang kafir. Tapi lalai terhadap kebangkitan bisa jadi itu orang mukmin. Baik mengingkari atau lalai, nah itu dia penyebab curang. Ya. Kalau dalam konteks kekinian udah apa? Enggak punya moral. Enggak punya nilai moral. Yang penting tujuan berhasil gitu. Radda'ahumullahu ta'ala anil amrain ma'an. Allah mengingatkan dua perkara tersebut secara bersama-sama. Dua perkara maksudnya ingkar sama lalai. Summa bayyana anna kulla ma yaf'alu min khairin aw syarrin fa innahu maktubun musattarun indallah. Kemudian Allah menjelaskan bahwa perbuatan baik dan buruk itu dicatat di sisi Allah. Wa au'ada munkiril ba'si al-mukadzibin bihi. Dan Allah mengancam orang yang mengingkari kebangkitan dan mendustakan wal qailina bi annal qur'ana asatirul awwalin, dan yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu cerita-cerita kuno zaman dulu. Walaysa wahyan min indillah, bukan merupakan wahyu dari sisi Allah. Ada orangnya. Summa zajjarahum an hadhil maqulatil batilah. Kemudian Allah zajjar, mengingatkan, menggertak ya, kepada orang yang mengatakan kata-kata batil ini, yaitu Al-Quran bohong. Wa awdaha sababaha, dan Allah menjelaskan sebabnya. Kenapa mereka berkata seperti itu terhadap Al-Quran maksudnya. Apa itu? Wa huwa inghimasuhum fil ma'asi. Yaitu sebabnya karena tenggelamnya mereka di dalam kemaksiatan. Allati hajabat qulubahum, yang menutupi hati mereka. Qulub bukan cuma hati tapi juga pikiran. Menutupi pikiran mereka an ru'yatil haq wal batil, untuk bisa melihat yang benar dan yang salah, yang batil. Ketutup. Wasaru, maka mereka jadi la yumayyizuna,
tidak bisa membedakan bainal khair wasyarr, antara yang baik dan yang jahat. Wa aqaba dzalika, lalu Allah mengiringi yang demikian itu bayana jazaihim, dengan penjelasan balasan mereka. Apa itu? Wa huwa tarduhum min rahmatillah, yaitu mereka terusir dari rahmat Allah. Wa dukhuluhum nar jahannam, dan masuknya mereka atau mereka masuk ke neraka jahanam. Wa mulazamatuhum laha, dan mereka kekal di dalamnya. Wa qaddama diwan syar'an diwanil khair li'annal mazkur qablahu huwa wa'idu ahlil fujur. Allah lebih mendahulukan catatan-catatan keburukan ketimbang catatan-catatan kebaikan. Paham maksudnya? Dalam ayat disebutkan sijin, itu catatan kejahatan. Disebut duluan. Baru iliyin, itu catatan kebaikan. Kenapa begitu? Li'annal mazkur qablahu, sebab yang disebut sebelumnya itu wa'id ahlil fujur, ancaman terhadap orang-orang yang durhaka. Fanasaba irada halil asyral awalan, maka Allah menyesuaikan disebutnya orang-orang jahat terdahulu, maka catatannya juga catatan jahat yang terlebih dahulu. Slide berikutnya. Baru bisa masuk tafsir wal bayan. Tafsir wal bayan. Kalla inna kitabal fujar lafi sijjin. Sesungguhnya kitab buku ya, fujar, orang-orang durhaka, maksudnya catatan orang-orang durhaka. Lafi sijjin, ada di dalam sijjin, ai irtada'u, artinya mereka benar-benar diingatkan. Wanzajaru, mereka harus menjadi ingat. Amma antum alaihi, terhadap keadaan yang sedang kalian lakukan. Apaan itu? Minat tatfif, yaitu sikap curang. Apalagi wal ghaflah anil ba'si, lalai terhadap kebangkitan. Wal hisab, dan hisab. Fa innal fujar,
Sesungguhnya orang-orang durhaka, wa minhum al-mutaffifun, di antara mereka adalah orang-orang yang curang. A'maluhum maktubatun fi diwanis syarr. Amalan mereka itu dicatat dalam buku catatan kejahatan. Wasujila ahlun nar. Kemudian ya dicatat sebagai ahlun nar, ahli neraka. Wa huwa sijjin. Itulah dia as-sijjin. Jadi sijjin dalam bahasa keseharian kita artinya penjara. Fis-sijni, di dalam penjara. Sebagaimana penjara dalam kehidupan dunia itu kesannya orang-orang jahat. Demikian halnya dengan catatan-catatan kejahatan. Dikumpulin di tempat-tempat catatan kejahatan. Maka disebut oleh Al-Quran sijjin. Sementara orang-orang baik itu di luar penjara. Di tempat-tempat yang mulia, yang indah-indah, yang berkelas, di hotel-hotel katakan, di gedung tinggi, maka dibahasakan illiyin, dari kata mulia, ala, itu tinggi. Jadi Allah sudah memberikan simbol bahwa sijjin tempat buruk. Sementara hotel indah dan lain-lain itu tempat baik. Iya. Tapi ketika kita menyebut hotel, jangan pula kemudian dibantah, wah justru hotel itu tempat maksiat, umpamanya tidak demikian maksudnya. Iya, itulah pengertian sijjin gitu. Au fi habsin, tuh. Habs artinya penjara. Wadaik syadid, kesempitan, sempit. Syadid luar biasa. Oh, ini diterangkan. Fa kalimatu sijjin minas sijni. Kalimat sijjin bermula dari as-sijn. Apa itu? Wa huwa dhayyiq, sempit. Wal habs, penjara. Itu. Sempit. Penjara sempit. Ya betul tidak? Bukan cuma artian fisik saja. Pokoknya penjara 1 hektar dia sendirian. Itu juga sempit, nggak bisa keluar. Ya, lahir dan batin. Wama adraka ma sijjin. Pada tahu apa enggak sih? Apaan itu sijjin? Kitabum marqum. Tuh, tadi sebelum ayat ini sijjin artinya pikiran kita kepada penjara sebagai simbol kesempitan, keburukan, kejahatan. Setelah ayatnya berbunyi wama adraka ma sijjin, dijawab kitabum marqum. Tuh adalah kitab, maksudnya catatan. Marqum yang diberi nomor. Ai wa ma a'lamaka anta wala qaumaka ma huwa sijjin. Ini tafsir dari ma adraka ma sijjin. Artinya apa yang membuat engkau tahu dan kaum engkau tahu apa itu sijjin? Innahu al-kitab. Sesungguhnya sijjin itu adalah al-kitab. Catatan. Allazi rasadat fihi, bukan rasadat, rusidat fihi asma'uhum. Kitab yang di dalamnya terdapat nama-nama mereka. Mereka si fujar. Fahuwa kitabun masturun bainal kitabah. Yaitu kitab buku
yang di dalamnya ada tulisan mastur bainal kitabah, di antara tulisan-tulisan yang lain. Ada buku di dalam buku, gitu kurang lebih. Khusus diberi nomor. Jami' li a'malis syar. Nah, kitab catatan yang di sijin itu khusus menghimpun amalan-amalan jahat atau buruk. As-sadir yang timbul minasyayatin, dari setan. Wal kafaroh, dan orang-orang kafir. Wal fasakoh, orang-orang fasik. Wahazas sijlu al-musamma bisijin. Dan catatan-catatan ini disebut as-sijin. Apa itu? Huwa sijlul kabir, catatan besar, awil azim, yang besar sekali. Alladzi fihi likulli fajir sahifah. Di mana pada catatan itu, sijin itu ada catatan seorang atau orang-orang yang durhaka. Udah kebayang? Bapak Ibu kalau masuk ke kantor perguruan tinggi, itu ada papan besar berisi catatan para dosen, gitu kurang lebih. Si A lengkap dengan identitas, nama, tanggal lahir, gitu kan. Terus pendidikan, terus profesi, lain-lain, terus semua. Terus di sebelahnya si B, si C. Di mana itu adanya? Nah, dalam konteks catatan amalan manusia, itu namanya di sijin. Maka sijin pada waktu itu artinya dalam konteks itu sebuah tempat. Tempat apa? Tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Penyimpanan data lengkap, nggak akan ketukar. Oke. Pada saat yang sama, sijin artinya juga adalah catatan itu sendiri. Ya, catatan itu sendiri, yaitu diberi nomor kitabum markum. Demikian elastisitas dan luasnya makna Al-Quran. Semuanya bisa dipahami dengan potensi yang sengaja Allah berikan kepada kita. Iya. Berikutnya, ya. Wa hadza huwa zahir fi makna kalimat sijin. Ini dia makna yang jelas dikandung oleh kata sijin. Wa qad arafna sabiqan anna ba'dahum yara anna sijin huwa makan wa huwa jahannam wa hiya asfalas safilin. Kita sudah tahu sebelumnya bahwa sebagian mereka, para ulama maksudnya, berpendapat bahwa sijin adalah tempat. Tuh. Apa itu? Jahannam. Boleh-boleh saja. Adanya di mana? Oh, di paling bawah. Asfalas safilin. Paling bawah. Lidza qala Muhammad bin Ka'b al-Qarzi. Oleh karena itu, Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi berkata, qauluhu ta'ala kitabum marqum laisa tafsiran liqaulihi wa ma adraka ma sijin. Iya.
Dia berpendapat si Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi bahwa firman Allah yang berbunyi Kitabum Marqum itu bukan tafsir, itu bukan jawaban dari ayat sebelumnya yang berbunyi wa ma adraka ma sijjin. Bukan. Kita ada kecenderungan jawab. Tapi bagi yang mengatakan itu jawab, itu bukan, tadi sudah dijelaskan. Wa innama huwa tafsir lima kutiba lahum minal masir ila sijjin. Akan tetapi menurut Muhammad bin Ka'ab ini, Kitabum Marqum itu adalah tafsir, penjelasan tafsir itu. Bagi apa yang ditulis kutiba lahum buat mereka. Apaan yang ditulis? Masir, tempat kembali. Kembalinya kemana? Yaitu ke sijin. Emang sijin apaan? Sijin itu jahanam. Fi asfalisafilin. Iya, jadi udah ada catatannya. Ya, kita didata oleh petugas kependudukan. Udah ada catatannya. Terus lagi di recheck ke setiap rumah, tuh ini ada orang baru, udah ketahuan. Ini bukan penduduk, tamu. Gitu kurang lebih. Ai markum maktub. Markum artinya tertulis. Mafruq minhu, khusus. Mafruq itu dikhususkan untuk nulis perbuatan dan pelaku kejahatan. La yuzadu fihi ahad. Gak ada orang lain di catatan sijin itu. Yang masuk kategori pelaku kejahatan korupsi. Umpamanya. Khusus di Indonesia ada ditulis. Dari A sampai Z. Dan Allah udah memilah yang beneran. Sama yang dituduh. Padahal dia enggak. Itu udah jelas tuh. Nggak mungkin salah nyatet tuh, nggak mungkin. Kayak begitu gambarannya. Adapun catatan yang di kantor KPK kan itu mah dibikin-bikin. Ada yang ditangkap, ada yang enggak. Sesuai dengan selera gitu. Jadi itu lebih jelas lagi jadi sijin. Itu yang dimaksud huwa tafsir lima kutiba lahum minal masir ila sijin ay marqum maktub mafruh la yuzadu fihi ahad. Tuh. Enggak ada tambahan. Wala yunqasu minhu ahad. Dan enggak ada yang dikurangi. Persis banget. Ya, catatan. Ini banyak suara ini. Wa huwa ra'yun nahwiyyin kama taqaddam. Tuh, pendapat yang didekatkan oleh pendekatan nahu. Siapa itu yang begitu? Ahli nahu. Nahunya Sumedang lagi. Kan enak lagi. Jangan tahu bulat. Tahu bulat kadang-kadang suka getir. Ya. Udah. Kita teruskan alinea berikutnya. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Maka neraka wail. Balasan pada hari itu buat siapa? Lil mukazzibin. Untuk yang berbohong. Nah, ini penuh kebohongan. Ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu yang mendustakan hari pembalasan. Ai azabun syadidun yaumal qiyamah. Siksa dahsyat besar pada hari kiamat liman kadzdzaba bil ba'si. Orang yang mendustakan kebangkitan, wal jaza mendustakan balasan, wa bima jaa bihir rusul mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul.
Fahaula'il mukadzibun humul ladzina la yusaddiquna biwuqu'il jaza. Mereka yang terkategorikan pendusta atau mendustakan adalah orang-orang yang tidak mempercayai terjadinya balasan. Wala ya'taqiduna kaunahu, tidak meyakini hal ihwal pembalasan. Wa yastab'iduna amrah, dan menjauhi urusan terkait balasan. Wa hadza wa'idun lidzammi. Ini adalah ancaman untuk celaan. Jadi ayat yang berbunyi wailu yaumaidil lil mukadzibin. Pertama ancaman. Yang kedua mengandung arti celak. Jelek sekali itu orang. Gitu kan. Lianna kullu mukadzib qalu benar. Lianna kullu mukadzib, sebab setiap orang yang berdusta fal wa'id yatanawaluhu, maka dipastikan dia akan mendapatkan ancaman itu. Sawaun kana mukadziban bil ba'si, baik dia mendustakan kebangkitan, au bisa iri ayatillahi ta'ala, atau semua ayat-ayat Allah Ta'ala. Iya. Iya. Ya, tadi bacanya wahia asfala safilin atau iya. wahia asfalu safilin, Ustaz? Iya, boleh. Yang penting dua-duanya. Keduanya benar, Ustaz. Ada alasannya. Asfala, kalau aspalu artinya ya jadi khobar. Kalau aspala jadi zorof. Oh, gitu. Aspala kan di bawah tuh. Maka khobarnya mana? Kainun. Oh, kain. Kain artinya ada. Kain artinya ada. Iya. Kain. Takdirnya kain misalnya. Benar. Oh iya, kainun asfala safilin. Oh, iya. Sama, boleh saya perluas sedikit. Boleh, Ustaz. Begini, ada khobar jar majrur atau zorof mazruf. Ya. Udah kebayang. As-saburatu fil fasli. Mana khobar? Fil fasli. Nah, itu mah standar LBIQ. Nggak apa-apa. Sebenarnya yang menjadi khobar itu ada kata yang dibuang. Kainun. Gitu. Kainun fil fasli. Sebab jar majrur dia nggak mengandung berita. Yang mengandung berita itu ada. Makanya kalau lagi menterjemah tak disadari itu secara otomatis papan tulis ada di kelas, cuma adanya nggak muncul. Ya, di kelas gitu semua itu begitu. Ya. Berikutnya oke. Ini ya. Benar ini. Ya, Ustaz. Summa ya. Nah, nggak apa-apa ini summa. Tapi yang tadi ada yang menarik. Ayo, Ustaz. Iya. Tema besarnya mutafifin. Ya dah. Mutafifin akarnya mukazibin. Ngapa dia curang? Karena mendustakan. Apaan yang didustakan? Kebangkitan sama balasan. Lebih dari itu, dia mendustakan semua ayat.
Ayat Al-Quran dibilang apaan cerita-cerita zaman dulu. Secara redaksional dulu mendustakan Al-Quran. Al-Quran dituduh sebagai cerita kuno, asatirul awwalin. Nah, kalau kita tangkap substansinya, justru pendustaan terhadap Al-Quran zaman kita sekarang jauh lebih menjijikkan. Ya tidak? Umpamanya ajaran Islam yang dunia akhirat. Terus luar biasa indah, damai, universal. Pertama, pelakunya dianggap teroris. Itu ada rasa mendustakan balasan apa enggak? Tuh. Akhirnya dia berbuat curang. Yang batinnya sebenarnya mengiyakan terhadap kedamaian ajaran yang ada di dalam Islam, tapi terpaksa harus dia dustakan dengan menyebutnya sebagai macam-macam label yang diberikan kepada Islam dan kepada umatnya. Kan luar biasa itu. Udah, terus Allah cerita tentang ancaman terhadap mereka-mereka itu. Ancamannya apa itu? Tadi naro jahannam, wail, terus asfala safilin dan seterusnya gitu kurang lebih. Jadi kita menjadi disajikan kepada satu kesan, oh iya ternyata Al-Quran itu ciptaan Allah. Tidak mungkin udah 1500 tahun masih saja aktual. Nggak ada yang nggak sesuai. Ya Allah a'lam bishawab. Ada lagi. Wahaza ini ya. Udah ini udah lewat. Slide berikutnya, Pak. Tadi summa. Nah ini. Summa abanallahu ta'ala sifatin. Tuh ini maf'ul. Karena diidofatkan jadi sifati man. Sifati man yukadzibu biyaumiddin. Wahia salasah. Kemudian Allah menjelaskan sifat-sifat yang mendustakan hari pembalasan. Yaitu ada 3. Faqalah, lalu dia berkata, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tuh. Dia tidak mendustakan. Ya. Dia tidak mendustakan balasan maksudnya illa kecuali kullu mu'tadin asim. Saya ulangi, tidak ada yang berani mendustakan pembalasan kecuali orang-orang yang melampaui batas mu'tadin. Asim, dosa. Zolim. Zolim yang standar saja itu udah kategori melampaui batas. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan sesuatu yang bersifat fisik saja. Keadilan, itu kan sesuatu. Seharusnya dikasih si A, dikasih si B. Jadi udah melampaui batas plus zolim. Maka ketika seseorang berlaku bersikap kayak begitu, masuk kategori mutaffif. Tuh, jadi mutaffif tidak dipahami dalam artian takaran, ukuran, meteran. Tidak. Oke. Terus idza tutla alaihi ayatuna, yang kedua. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin. Itu mah asatirul awwalin.
cerita-cerita kuno secara redaksional sekarang nggak dijumpai, ya. Tetapi yang semakna sejenis, umpamanya asatirul awalin, sama nggak dengan ucapan seseorang, apaan itu Al-Quran, ramalan, ada nggak? Oh, ya, sama. Cuma bedanya redaksinya. Itu yang pernah kita baca pada hari Sabtu belum selesai. Kedurhakaan pertama, siapa sumbernya dan siapa penebarnya. Redaksinya sama. Dulu iblis bilang, "Asjudu liman khalaqta tina." Tapi kemudian bilang zaman berikutnya, "Abasyarun yahdunana." Tuh sama gitu. Iya. Ai la yukadzibu biyaumiddin illa man kana muttasifan bihazihi sifat tasalas. Artinya seseorang tidak akan mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, kebangkitan, hisab, dan lain-lain itu kecuali mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat ini. Tuh itu. Jadi mengungkap akarnya. Kayak begini. Ada non-muslim, ya amal baiknya luar biasa. Sumbangannya, termasuk nyumbang masjid. Gitu. Apalagi kalau ada gempa, nyumbang. Lalu ditanya, dapat pahala apa enggak? Tuh gitu. Kan yang dilihat akarnya. Dia beriman apa enggak? Bagaimana Allah memberi pahala kalau dia enggak beriman? Bagaimana dia melakukan hal itu atas dasar iman? Orang imannya aja enggak punya. Gitu. Akhirnya lagi-lagi Allah memang sudah menyatakan, innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ah yahsabuhu zam'anu ma'a, dan seterusnya. Iya. Wahia awalan, yang tiga itu kaunuhu mu'tadian. Mu'tadian yaitu melampaui batas. Ai fajiran, artinya durhaka. Jairan, zolim. Mutajawizan, melampaui. Manhajal hak, manhaj sistem kebenaran. Udah kebayang itu? Jadi kebenaran itu bukan menurut akal. Kebenaran itu adalah yang benar dilihat oleh agama. Demikian juga kebatilan. Yang batil menurut agama. Ya, nah sekarang dibolak-balik. Bolak-balik. Itu dia akar yang seseorang dianggap mendustakan pembalasan. Iya, yang kedua annahu asim, dari ismun, berdosa. Apa itu yang kategorinya berdosa kemudian berakibat kepada mendustakan hari pembalasan? Wa huwal munhamik fil ismi fi af'alihi, yaitu mereka-mereka yang tenggelam di dalam dosa perbuatan. Ya. Dapat satu pengen dua, itu kurang lebih. Udah satu periode pengen dua, ada dua periode pengen tiga, periode pengen berapa lagi? Terus kalau bisa jangan yang lain. Umpamanya fi af'alihi. Man ta'atal haram wa tajawazal mubah. Nih termasuk asim. Siapa yang bukan melakukan sesuatu yang dilarang yaitu haram, tapi menyuruh orang berbuat haram. Itu namanya ta'atul haram. Ta'atul dari kata atau artinya memberi, saling memberi. Akhirnya kalau itu sebuah korupsi udah jamaah. Yang satu tergoda, iya, gampang dapat duitnya. Supaya
sama-sama enak, udah berjamaah aja. Iya nggak? Susah. Itu kategorinya asim. Ya, watajawazal mubah. Sebenarnya dia sudah mendapat gaji yang mubah, itu boleh, ya, yang boleh. Nggak puas, melampaui batas. Akhirnya apa? Hak orang lain harus diambil juga. Wa fi aqwalihi in hadasa kazaba. Dan dari apa namanya? Ciri-ciri orang munafik masuk kategori berdosa yang kedua ini, yaitu in hadasa kadzaba. Kalau janji bohong. Janji bohong. Ini rakyat udah bohong. Wa in wa'ada tuh. Oh, hadasa berbicara ya. Wa in wa'ada akhlafa. Apabila berjanji akhlafa menyalahi. Ya, janjinya ngalor, perbuatannya ngidul gitu. Wa in khasama fajar. Kalau berbeda pendapat, fajar, dia zolim, durhaka. Berbeda pendapat biasa, ini dianggap nggak biasa karena nggak mendukung. Umpamanya begitu, membuat dia menjadi fajir, ya, berlaku zolim. Iya, slide berikutnya. Wah, ini udah mau habis apa? Wasalisan annahu iza tulia alaihil Quran, ciri kategori yang nanti akhirnya berbuat curang. Yang ketiga, apabila dibacakan ayat Al-Quran, qala asatirul awwalin. Tuh. Apaan itu? Cerita kuno. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, Nabi Idris, cerita kuno. Buat apa zaman kita sekarang? Ngulang-ulang cerita itu. Orang udah pada ke langit, ke bulan. Kita mesti ngapalin Quran aja. Nah, itu kan sama dengan asatirul awalin. Ai akhbar al-awwalin al-mutaqaddimin. Yaitu cerita-cerita tentang orang terdahulu. Wa kadzibuhum. Dongeng-dongeng yang enggak benar. Wa batiluhum. Sama, batil enggak benar. Allati zakhrafuha. Zakhrafu. Zukhruf artinya indah. Yang mereka indahkan. Hiasi. Talaqaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairihi, dari orang lain, minas sabiqin, orang-orang terdahulu. Wa hadza ya'ni fi za'mihim. Ini maksudnya anggapan mereka. Apa anggapan mereka? Annal Qur'an laisa wahyan min indillahi ta'ala. Bahwa Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, saya pernah baca dalam sebuah buku bagaimana membuktikan Al-Quran itu benar dari Allah. Kata si penulisnya, si Taqiyuddin An-Nabhani namanya. Dalam rangka menguji kebenaran Al-Quran dari Allah, yaitu bahwa terhadap Al-Quran hanya bisa diajukan 3 statement. Yang pertama, Al-Quran kalam Allah. Itu statement. Yang kedua, Al-Quran kalam orang Arab. Gak pakai bahasa Arab. Gak mungkin ada statement Al-Quran kalam orang Inggris. Orang Eropa yang Jerman. Oh, gak mungkin. Apalagi Al-Quran kalam orang Bogor. Nggak mungkin. Yang ketiga, Al-Quran kalam Muhammad. Karena emang dia yang ngomong, yang nyampein. Dites. Tes satu-satu. Al-Quran kalam orang Arab. Batal. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran nantang orang Arab. Nggak ada yang bisa sampai sekarang. Batal.
Yang kedua, Al-Quran kalau gitu kalam Muhammad. Emang dari dia, mulut dia yang keluar. Sekaligus batal. Kenapa? Karena Muhammad bagian dari orang Arab. Udah batal otomatis. Kalau dua ini batal, ya tinggal satu, Al-Quran kalamullah. Nah, itu logika sederhana untuk membuktikan Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ada lagi Pak Jamal? Oh, masih. Akhraja Ibnu Jarir wa Ahmad wa Turmuzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innal abda idza aznaba dzamban. Sesungguhnya seseorang hamba apabila berbuat dosa, satu dosa. Nukitat fi qalbihi naktatun sauda. Boleh ini kayak begini Pak Jamal, boleh nakatat, boleh nukitat. Nukitat artinya tertanda di dalam hatinya tanda hitam. Tuh teorinya teori tabula rasa. Lahir sampai usia balik itu ibarat kertas bersih, belum ada noda. Terus mukallaf. Dosa. Nah, itu ada titik hitam di hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfar. Kalau dia taubat, dia tidak mengulangi lagi, naza'a mencabut maksudnya. Mencabut apa? Titik hitam itu. Terus mohon ampun, saqula qalbuhu, bersih hatinya. Wa in ada, bikin dosa lagi, zadat, bertambah. Hatta tughlafa qalbuhu, sampai ketutup. Ghilaf itu sampul, cover itu. Tertutup hatinya. Fadzalika ron. Itulah dia ron yang disebut dalam Al-Quran. Balron ala qulubihim. Ron. Noda artinya. Alladzi dzakarallahu subhanahu fil Quran. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Qala Al-Hasan Al-Basri an-Nirran. Maka Imam Hasan Al-Basri dia berkata tentang ran. Huwa zambu ala zambi hatta ya'mal qalbu. Yaitu dosa di atas dosa. Udah banyak tuh. Sehingga hatinya buta. Wa yasudu minaz zunub. Yasudu merata, melanda. Di permukaan hati itu penuh dengan dosa. Wattab'u ayat ba'a alal qalbi. Tab'u itu cap. Paham cap kebayang? Stempel, perangko, toba. Akhirnya udah jadi kategori bahasa Indonesia, ada kata tobeat. Jahat itu dia. Dari pagi sampai sore jahat. Itu mau udah tobeat ya. Udah dicap kayak begitu. Nah, tobeat itu ayut ba'a alal qalbi. Nempel, dicap di dalam hati. Kebayang sampai sini. Orang itu jahat. Maka mulai dari tidur sampai bangun tidur lagi, pikirannya nggak ada yang lain. Kecuali bagaimana berbuat jahat. Kalau sudah kayak begitu, itu udah jadi lama-lama jadi tobeat. Jadi
Tabiat. Nah, kita bisa saksikan di panggung kehidupan. Tabiat seperti itu. Ya, wa huwa asyaddu minar rain. Itu jauh lebih dahsyat ketimbang cuma sekedar noda. Pada mulanya noda, ya, titik, 2 titik, 3 titik, akhirnya semua dalam hati. Ketika disebut dalam hati, bukan artian hati secara fisik. Hati dalam Al-Quran atau hadis itu maksudnya adalah pikiran. Akhirnya pikirannya itu udah penuh sama noda, noda hitam. Hitam simbol kejahatan. Dengan berbagai macam tingkat kualitas kejahatannya. Maka membentuk sikap. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kerjaannya bagaimana melakukan kejahatan yang baru. Apalagi setiap kejahatan dirupiahkan. Ya atau tidak? Tuh terus. Udah jadi tabiat. Kalau sudah jadi tabiat, itu lebih dahsyat dari roin atau ron yang difirmankan. Balrana fi qulubihim. Ya. Ini asyaddu minar. Summa abanallahu ta'ala annahum matrudun. Kemudian Allah menjelaskan bahwa mereka itu terusir min ayyi rahmah wa takrim. Terusir dari kasih sayang Allah. Haram Allah ngasih sayang kepada mereka. Takrim, kemuliaan. Oh, mereka satu saat nanti akan menjadi orang paling hina. Lalu terusir dari kasih sayang Allah. Padahal mereka setiap kali ada kerjaan kan rekeningnya nambah. Ya tidak? Nambah. Akhirnya udah menjadi bagian dari profesinya. Kenapa dibilang sayang dari kasih sayang? Itu yang namanya istidraj. Terus diulur. Biarin. Akhirnya kalau diingatkan, wah pinteran dia. Terhadap orang yang kayak begitu, maka Allah bilang dalam Al-Qur'annya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Udah, kasih kabar gembira aja. Orang kayak begitu dengan azab yang pedih. Bagaimana sikap kita dalam kehidupan? Emang benar kata Al-Quran. Biarin, gitu kurang lebih kesan. Biar dia sendiri yang menyadarkan dirinya. Gak ada artinya kita menyadarkan. Orang pinteran dia kok. Ngapain pergi haji umrah? Kesannya agama mahal. Bisa dinasihatin yang kayak begitu orang pinteran ini. Dengan ziarah kubur murah katanya. Doa juga sampai. Coba bayangkan. Faqala kalla innahum ar-rabbihim yaumaidin lamahjubun. Tuh. Ini membuktikan atau sebagai dalil bahwa orang kayak begitu itu terhijab dengan rahmat Allah. Kalla, ingatlah, tidak sekali-kali boleh. Fungsinya menegaskan bahwa mereka itu mahjubun, terhijab dari Tuhan mereka. Dari Tuhan maksudnya dari rahmat Tuhan. Iya. Summa innahum lasalul jahim. Karena terhijab dengan rahmat Tuhan yang nggak ada tempat kembali. Kemudian tuh summa innahum mereka lasolu. Sola bimana dakhola. Sola solu. Mereka masuk pakai fi'il madi. Udah masuk. Nggak usah diragukan. Kan ada yasla. Saya selana ron hamia. Itu baru akan masuk. Kalau yang udah kayak begitu pasti masuk. Maknanya udah nggak bisa dinasihatin. Ya, nggak bisa dinasihatin. Ya, laisa apa ini? Rasulul jahim.
Kok laisa ya? Ini kayaknya salah. Bukan laisa ini. Iza. Ya, iza tuliya alaihil Qur'an. Apabila dibacakan Al-Qur'an, qala asatirul awwalin. Orang kayak begitu, kalau dibacain Al-Quran, apaan cerita kuno? Lagi-lagi bukan secara redaksional. Ya, kata-kata ngapain umroh, ngapain haji, umpamanya. Toh Allah di Parung juga ada, ngapain jauh-jauh ke sono. Itu juga udah masuk kategori iza tuli alaihimul Quran qalu asatirul awwalin. Iya. Ai akhbarul awwalin mutaqaddimin akadibum batil. Ini udah ya. Iya. Belum. Wahaza ya itu. Akadibuhum yaitu cerita bohong, cerita batil yang mereka perindah. Talaqaha Muhammad yang disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh orang lain yang terdahulu, yaitu nenek moyang. Wahada yani fi za'mihim. Inilah anggapan mereka bahwa Al-Quran bukan wahyu dari sisi Allah. Coba slide berikutnya. Bentar. Wa hadhihi sifah as-salisah tusbihu qaulahu ta'ala. Sifat mereka yang ketiga ini, yaitu yang mendustakan agama, menyerupai firman Allah, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, apabila dikatakan kepada mereka, apa yang diturunkan oleh Tuhan kalian? Qalu asatirul awwalin. Tuh surat An-Nahl. Iya. Kalau ditanya kepada mereka, apaan yang diturunkan? Mereka menjawab asatirul awwalin. Ngejek kan? Yaitu cerita-cerita kuno. Wa qala subhanahu wa qalu asatirul awwalin iktatabaha. Ini dalam ayat lain. Mereka juga menjawab asatirul awwalin. Cerita-cerita orang dulu. Iktatabaha yang dicatat, ditulis. Fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Itu pagi sore diimlakkan, artinya didiktekan kepada Nabi Muhammad. Qila nazala haza fil Walid bin Mughirah wa Abi Jahl wa nuzaraihim. Ayat-ayat ini yang tadi dibacakan atas asatirul awalin itu turun ditujukan kepada Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, dan konco-konconya gitu kurang lebih. Mereka itu bahasanya tinggi. Bahkan yang satu ini Walid bin Mughirah, saya sering cerita, dia yang terpilih dari kalangan pujangga Quraisy untuk menemui menandingi Al-Qur'annya. Sebelum datang kepada Nabi Muhammad, bincang-bincang mereka itu, yaitu Walid dan lain-lain, itu Al-Quran menurut mereka adalah asatirul awal. Dia mampu buktikan dengan kepiawaiannya tentang bahasa. Akhirnya dia diutus, kemudian Nabi bacakan surat Alif Lam Mim Sajdah sampai akhir, dia terbengong-bengong, nggak bisa menjawab, nggak bisa menandingi. Lalu pulang ke kabilah Quraisy yang mengutusnya. Di Walid berkata, apa kata Walid? Allah, laqad sami'tu kalaman. Siapa itu? Kedengeran suara saya? Suara kedengeran? Kedengeran. Ah iya. Kami itu. Iya.
Lalu muncul kata-kata dari si Walid dicatat dalam buku-buku Al-Quran. Wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil ins wala min kalamil jin. Demi Allah aku mendengar kalam dari Muhammad, bukan kalam jin, bukan kalam manusia. Kedalaman maknanya menghunjam sampai ke dasar bumi. Ketinggiannya menjulang ke atas langit. Tinggi maknanya. Dalam, kita sering juga. Ini ada makna dalamnya begini. Ya begitu. Ya, kita nggak seberapa menjangkau kedalaman makna yang ada dalam Al-Quran. Oke, kita teruskan. Tadi ada chat siapa itu yang bilang nggak kedengeran. Summa bayyana Allah Ta'ala asbaba iftira'ihim alal Quran. Kemudian Allah menjelaskan sebab-sebab pendustaan mereka terhadap Al-Quran. Kenapa mereka mendustakan itu? Bukan cuma dulu, yang penting sekarang. Faqala kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibu. Tuh. Balrona. Rona artinya ada noda ala qulubihim di atas hati mereka, makanu yaksibun karena mereka melakukan apa hal-hal yang apa, saya ulangi, balrana ala qulubihim, bahkan ada noda di dalam hati mereka sesuai apa yang dulu mereka selalu lakukan. Kanu dulu, yaksibun mudhari selalu lakukan. Itu dia sebabnya. Kenapa mereka mendustakan Al-Quran? Coba, sekali, mengerikan sekali. Banyak orang mendustakan Al-Quran. Dia alim, dia kiai, dia intelek. Tapi ya karena kita nggak tahu juga salah belajar atau gimana. Atau tergoda karena fulus atau lain-lain. Ini dia firman Allah. Ala qulubihim makanu yaksibun. Ai irtada'u wanzajaru ala hazihil aqwal. Artinya mereka-mereka yang mutaffifin, yang mukazibin, itu sejatinya irtada'u. Harus merasa teringatkan. Dari kata roda. Roda ya. Ingatkan. Wanzajaru kaget seharusnya baca ayat ini. Ya, an hadhil aqwal, atas perkataan-perkataan ini. Falaisal amru kama za'amtum ayyuhal mu'tadunal asimun. Saya ulangi. Falaisal amru kama za'amtum ayyuhal mu'taduna al asimun. Persoalannya tidak seperti yang kalian kira, sangka, wahai orang-orang yang melampaui batas, asimun yang berdosa. Jadi sudah dijelaskan yang asimun itu berdosa. Paham sampai sini? Saat mereka mengatakan, Islam itu hayalan, Islam itu apa namanya, angan-angan. Bukan cuma dulu, yang sekarang juga. Ajarannya itu menghambat kemajuan. Gitu kan? Justru kalau mau maju, agama Islam nggak usah diajarin. Umpamanya. Begitu. Dan mereka menyangka itu adalah sebuah kebenaran. Tinggalkan Islam, maka maju. Maka di sini baru kalah. Baru dia tadi. Laisal amru kama za'amtum ayyuhal mu'tadun al-athimun. Kebenaran itu bukan seperti yang engkau perkirakan, wahai para orang yang melampaui batas dan berdosa. Wala kama qultum, juga bukan seperti yang kalian katakan, inna hadzal Qur'an asatirul awwalin, bahwa Al-Qur'an adalah cerita-cerita kuno. Bal huwa kalamullah, akan tapi dia adalah wahyu kalam Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya.
wa tanziluhu ala rasulihi, dan diturunkan kepada rasulnya. Wa innamas sabab, justru yang jadi sebab adalah huwa kasratuz zunub wal khotoya allati hajabat qulubakum anil imani bil Qur'an. Kan tapi karena banyak dosa dan kesalahan yang menutupi hati kalian dari iman kepada Al-Quran. Ya betul tidak? Tuh lihat, Masya Allah. Orang mau tahlil dibilang mabok. Mabok lagi si Neno. Ya udah gak suka Mas. Wallati kawanat alaiha rain. Dan juga ada sesuatu yang membentuk noda. Alladzi mana'a nafazal haq, yang menghalangi tembusnya kebenaran. Wal khair, dan kebaikan. Wan nur ilaiha, dan cahaya. Fa'amaha an ru'yatil haqiqah, maka kemudian mereka itu dibutakan. Jadi nggak ngelihat terhadap kebenaran hakikat. Warrain ya'tari qulubal kafirin. Dan noda itu ya'tari menutupi, yasturu, menutupi hati orang-orang kafir. Faqauluhu rona ala qulubihim ay ghoto alaiha. Maka firmannya yang berbunyi rona ala qulubihim artinya ghoto. Ghoto yaitu menutup. Iya. Ghoto. Menutup. Nah, ini kayaknya mudahan. Tentang adanya kurang lebih 360 kata asing yang bukan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Ada bahasa Suryani, ada Ibrani, dan yang lain-lainnya. Sehingga mereka menuduh bahwa ini adalah bagian daripada cerita-cerita kuno. Itu satu. Yang kedua, bahwa tafsir Al-Munir ini, Wahbah Juhaili, sudah lengkap tentang i'rabnya, tentang balagohnya. Tapi saya belum, karena kebodohan kekurangan saya belum melihat tafsir dari segi usul fikihnya tentang mujmal mubayan, tentang muradib mustarok, tentang lain-lainnya. Sebelah mana ya saya bisa mendapatkan unsur usul fiqh dalam menafsirkan Wahbah Juhaili dalam Al-Munir ini. Demikian, terima kasih. Yang kedua, nggak ketemu. Ya. Nyari pendekatan usul fikih di tafsir Wahbah Zuhaili. Iya. Iya, nggak ketemu. Oh. Carinya di tafsir lain. Oh gitu. Paling tidak tafsir ahkam. Tuh gitu. Ada Pak Yahya, ada itu. Maktabah Syamilah. Ada. Nah itu banyak banget tafsir, tinggal ceklik. Oh iya. Dan itu juga memberikan informasi corak tafsir. Tafsir itu amat sangat diwarnai oleh si mufasir. Iya. Betul, itu insya Allah semuanya tahu. Ya. Muhammad Abdul Zilalil Quran, kemudian tafsir Ibnu Katsir, itu corak tafsir. Kalau dia ahli nahu, kerjanya nahu mulu. Sampai Sumedang dia nahu. Iya. Baru kemudian saya pernah baca buku Mustafa Abdullah Nasih Al-Ulwani. Komentarnya bagus, tapi ya belum tentu benar terhadap tafsir yang luar biasa banyak. Apa kata dia? Tafsir sekarang yang ada itu, kalau Anda baca, Anda dapati semuanya. Apa aja dapat di situ, ketemu di dalam buku tafsir, illat tafsir. Fatih Goibnya Araji itu. Kecuali tafsir. Mau nahu ada, mau balaghah ada, mau hukum ada, mau filsafat, mau teologi ada.
illat tafsir. Kata dia illat, kecuali tafsir yang nggak ada. Padahal di tafsir. Iya. Pertanyaan pertama yaitu topiknya Arabiyatul Quran. Kebahasa Araban Al-Quran. Tuh dipertanyakan. Maka semua buku-buku Al-Quran udah membahas. Imam Zarqani sudah. Imam Zarkasi sudah. Mana Koton semuanya. Semuanya udah bahas. Terkait apa? Ada beberapa kata yang bukan bahasa Arab. Itu dipersoalkan. Dikit sekali disebutkan. 360 kata kurang lebih. Apalagi kalau udah pernah ngitung. Ya, tinggal kirim aja ke WA grup. Apa aja gitu maksudnya. Ya, saya ada, Pak. Iya, betul. Ya, bukan Pak Yaya sendiri yang hitungin, bukan. Emang udah ada bukunya. Bukan, dari kajian barat sekarang, terakhir tahun 2001. Iya, nggak apa-apa sebagai tambahan info. Tapi sikap para pakar Al-Quran itu sudah diarabkan. Itu namanya ta'rib. Udah diarabkan. Sama, itu serapan. Nggak usah contoh jauh-jauh. Di bahasa Indonesia banyak banget. Serapan bahasa Arab, bahasa Indonesia terhadap kosakata Arab kan luar biasa. Itu banyak. Tapi udah jadi bahasa Indonesia. Ya betul tidak. Demikian juga halnya dengan bahasa-bahasa yang non-Arab ada di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran mengakomodasi, yang penting mereka paham. Gitu. Jadi udah jadi bahasa Arab. Disepakati oleh para ulama. Enggak mencederai firman Allah itu sendiri. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Enggak mencederai itu. Contoh nih, lihat nih. Udah jadi bahasa Arab, padahal bahasa Ibrani. Udah jadi bahasa Indonesia. Isra itu sama Israel. Ya tidak? Itu bahasa Ibrani. Asra. Itu berjalan malam. Maka muncul kata Isra masdar. Yaitu perjalanan si Yahuda. Kalau pakai lidah mereka Yahuza. Tembus ke Arab jadi Yahuda, berubah. Salah seorang putra Nabi Yakub. Ya, saudaranya Yusuf, Bunyamin segala macam. Dia pemuda yang gagah berani, soleh. Kata ibunya, kau mau dikeroyok orang sekampung. Sebaiknya selamatkan dirimu. Tinggalkan kampung ini. Berangkat sebelum subuh. Sebelum subuh itu malam. Fajar. Malam. Berangkat sebelum subuh pada waktu malam namanya Isra. Dia menyelamatkan diri itu karena Allah. Allah itu bahasa mereka El. Digabung jadi Isra El. Nah itu kan udah bahasa Arab, udah bahasa Indonesia lagi. Itu kurang lebih. Beranak pinak terus di sebuah tempat di mana dia hijrah itu. Anak pinaknya namanya Bani, keturunan Bani Israel. Itu Bani Israel. Turun terus sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ismail Israel apa Arab? Israel. Lah itu Nabi Ibrahim Israel. Saudara semua. Ya betul tidak? Karena nafsu, dengki seperti yang difirmankan Allah, artinya jadi musuh. Nah mungkin Allah menciptakan manusia satu sama lain supaya bermusuhan. Maka diturunkan Nabi. Nabi terakhir Muhammad terima itu. Dia pada nolak. Kenapa? Dengki bagian bainahum. Dan dengkinya mimba di ilmin. Setelah tahu. Kalau nggak tahu mau bagus. Ya terkait dengan bahasa Arab gitu. Bisa didalami dalam buku-buku bahasa buku-buku Al-Quran.